Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan Biologi dan Sobat HMPS Pendidikan Biologi. Kali ini bersama saya Ika Surya Yunita akan membahas podcast terkait ngopi, ngobrol perkara prestasi. Kali ini aku nggak sendiri nih, ada partner ngobrolnya. Oke, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau udah cinta gimana nih? Oke, sekarang kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Halo, selamat pagi Yusuf. Halo Kak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Baik kan hari ini? Semoga aja baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, baik pada pagi ini, sehat-sehat, alhamdulillah. Bagaimana dengan Kak Ika sendiri? Iya, kabar saya alhamdulillah baik juga dan semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke topik berikutnya nih, kita kenalan dulu kali ya. Mungkin sebelumnya dari saya, kenalin saya Ika Surya Yunita dari angkatan 2021 dan narasumber saya mungkin bisa memperkenalkan langsung Yusuf. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Yusuf dari Pendidikan Biologi angkatan 2022. Saya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Wonosobo ya. Oke, angkatan 2022. Oke, sudah kenalan nih teman-teman, mungkin sudah lumayan akrab ya. Kita akan masuk topik berikutnya. Yusuf ini kan baru semester 1 ya. Semester 1 OTW mau semester 2 nih, angkatan 22. Kalau dilihat-lihat nih banyak ya postingan contohnya di postingan Instagramnya Pebio tuh ada nih Yusuf meraih juara dan itu bahkan tingkat nasional nih. Banyak banget Yusuf nih ikut lomba-lomba ya. Mungkin bisa nih sharing-sharing sama temennya itu lomba apa aja sih yang Yusuf ikutin sama prestasi apa yang pernah diraih sama Yusuf. Oke, jadi lomba-lomba yang pernah saya ikuti sendiri dari dua sektor biasanya tuh, dari yang pertama OSN sama LKTI atau karya tulis ilmiah. Untuk OSN sendiri saya mengikuti 9 perlombaan. Dan alhamdulillah dari 9-9-nya itu mendapatkan juara. Baik juara 1, 2 maupun 3. Untuk LKTI sendiri kebetulan sampai saat ini belum bisa memperoleh penghargaan. Paling cuma sampai 10 besar. Begitu Kak Ika. Oke. Masya Allah keren sekali ya, itu 9 lomba itu banyak banget ya. Dan tentunya motivasi kita banget itu ya, buat inspirasi kita juga buat melangkah ke selanjutnya gitu. Oke, lanjut ya Yusuf. Tadi udah kita bahas singkat terkait lomba-lomba yang pernah Yusuf ikuti, terus prestasi yang pernah diraih. Dari 9 lomba itu juga menang ya Yusuf, tingkat nasional ya Yusuf ya. Masya Allah keren banget ya teman-teman. Itu juga bisa menjadi motivasi teman-teman sekitar kita dan lingkungan juga gitu. Oke, kita lanjut ya Yusuf ya. Tadi udah bicara tentang lomba apa yang Yusuf ikutin, terus prestasi yang sudah diraih. Sekarang apa sih yang paling berkesan dari lomba-lomba itu bagi Yusuf? Mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman. Oke, jadi yang paling berkesan tuh ya pertama, kita dari lomba itu pasti punya banyak teman, punya banyak pengalaman juga, pengetahuan juga makin nambah. Untuk lomba-lomba sendiri yang paling berkesan tuh ada satu ya menurut saya, yaitu pas kemarin yang dari biologi. Itu yang esai. Saya kan untuk lombanya sendiri tuh biasanya kan kelompok. Kebetulan saya itu cuma sendiri tanpa kelompok. Dan mengapa sih berkesan banget? Karena yang pertama itu saya itu jadi peserta termuda, karena yang lainnya itu dari semester 5, semester 7, jadi sudah mungkin mereka udah lebih mumpuni gitu loh. Tapi alhamdulillahnya saya masuk ke 5 besar. Masya Allah. Jadi waktu itu juga ikut presentasi juga kebetulan, dan diapresiasi juga sama jurinya karena jadi yang termuda tapi udah berani ngikuti lomba. Tarafnya itu udah nasional. Masya Allah, keren banget ya Yusuf ya. Berarti Yusuf ini baru masuk kuliah udah gabung di perlombaan kayak gitu. Dan tim-timnya pun gak yang di bawah Yusuf juga ya, malah di tingkat atasnya Yusuf gitu. Yusuf baru masuk gitu ya. Oke, keren banget, Yusuf udah berani mencoba melangkahkan kaki gitu ya, beratnya udah berani keluar dari zona nyaman gitu ya. Oke, Yusuf ini tertarik di lomba-lomba ini udah mulai berambisi ini tuh dari kapan ya Yusuf? Untuk lomba-lomba sendiri tuh saya udah mulai dari SD. Wow. Dulu dari kelas 1. Awalnya itu cuma
lomba-lomba gambar, lomba apa gitu. Jadi kayak membuat apa ya, kayak ibaratnya tuh jadi Acuan perangsang ya, kita. benar, Jadi untuk memacu kita lebih semangat, lebih baik lagi gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 alhamdulillah udah sering ngikuti lomba dari tingkat kabupaten sampai nasional juga. Untuk SMP sendiri ya juga karena dari SD udah sering lomba, otomatis kalau di SMP nggak ikut apa-apa itu kayak rasanya ya beda udah gitu ya. kayak stres malah. Benar-benar. Akhirnya terus dari guru sendiri juga disarankan buat ikut ekskul yang tentang kayak OSN, riset itu udah diajarkan dari SMP. Jadi alhamdulillahnya sampai sekarang ke bawah. Terus kebetulan juga waktu SMA-nya itu alhamdulillahnya satu pelajaran wajibnya itu riset. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA udah belajar riset dari semester 1 sampai semester akhir. Benar-benar. Penilaiannya juga sangat luar biasa dari gurunya. Bahkan kalau tidak sesuai nilainya itu di bawah KKM langsung. Kita diberi dasar-dasarnya gimana sih biar tulisan yang kita buat itu baik, tulisan yang kita buat itu bisa diterima oleh banyak orang. Bisa menarik perhatian orang juga ya Iya. Yusuf ya gitu. Terus SMA juga udah sering lomba-lomba. Riset yang sering lomba itu justru riset kalau di SMA-nya. Satu itu yang paling berkesan tuh yang sampai tingkat internasional, dapat juara 2 tingkat internasional, membawa tema itu tentang kesehatan. Saya mengambil dari bawang dayak yang dibuat menjadi permen awalnya. Oke. Berarti Yusuf ini udah mulai berambisi ikut-ikut lomba seperti itu dari kecil bahkan ya. Kita kalau saya mungkin waktu SD masih mikir main-main mau kemana nih, main kemana gitu ya. SMP juga udah berambisi terus lanjut ke SMA, lanjut lagi di dunia perkuliahan. Keren banget teman-teman. Ini mungkin bisa jadi contoh bagi kita ya buat terinspirasi dari Yusuf juga buat kita nggak bisa nih diam terus di zona-zona yang seperti ini aja gitu kan. Kita harus berani mencoba dan keluar dari zona nyaman untuk mencari jati diri kita ibaratnya begitu ya Yusuf. Oke Yusuf, kita lanjut ya. Tadi sudah membahas sedikit nih tentang lomba yang paling berkesan bagi Yusuf. Tadi tuh LKTI ya, karena Yusuf ini peserta paling muda dan mendapatkan apresiasi banyak dari juri-juri begitu ya. Karena udah berani gitu ya, masih muda tapi udah berani buat mencoba hal yang baru gitu. Oke, selanjutnya itu ada Yusuf kan banyak mengikuti lomba-lomba nih, ada 9 cabang lomba tadi kan nggak sedikit ya cabang lomba itu. Gimana sih cara Yusuf itu buat persiapannya lebih matang atau prepare dari awal dari sampai berhasilnya itu bagaimana? Mungkin bisa dibagikan kepada teman-temannya. Nah untuk persiapannya sendiri kan alhamdulillah kita saya udah mulai lomba tuh dari SD, SMP, SMA. Kebetulan materi-materinya itu hampir sama, cuma tingkatan-tingkatan soalnya doang yang beda. Nah untuk cara-caranya ya kita rajin-rajin banyak-banyak baca, ke perpus lah, cari buku, cari hal-hal baru gitu kan. Biasanya cari-cari soal juga, biasanya kan ada. Terus untuk persiapan yang lebih matang sebelum hari-hari H itu biasanya ya kita cuma ngeprint soal-soal yang tahun-tahun lalu kita coba kerjain, tapi waktunya itu dilebih mepetin. Misalnya kan waktunya cuma 60 menit, saya cobanya itu waktunya 40 menit. Kalau bisa berarti lanjut lagi ke 30 menit, 20 menit gitu kan. Jadi untuk hal-hal seperti itu kayak soalnya lebih susah, apa itu udah ada persiapan. Kalau soalnya yang lebih susah kita tinggal dulu, yang mudah otomatis kerjain dulu. Persiapan lainnya itu cuma rajin-rajin itu tadi baca buku, terus jangan lupa tuh minta doa restu juga dari orang tua. Terusan alhamdulillahnya itu dari misalnya jam 3 udah dibangun ibu juga buat sholat dulu, mandi, terus belajar gitu tiap harinya. Alhamdulillah materi yang dipelajari juga lebih masuk gitu. Masya Allah keren banget ya teman-teman. Yusuf ini prepare-nya sangat rungkat banget ya kalau kita lihat secara detail gini. Jadi Yusuf ini dapat gambaran dari waktu dulu nih kan, waktu SD, SMP, SMA itu kan juga sering ikut lomba. Jadi mungkin udah terbiasa dengan hal-hal tersebut untuk persiapan yang lebih matang atau bagaimana hal-hal yang lainnya gitu. Mungkin
dari lingkungan keluarga Yusuf sendiri dan lingkungan teman-teman itu bagaimana menurut Yusuf? Apakah ada impact-nya begitu atau bagaimana? Pastinya kalau kita ngikuti banyak kegiatan, lomba-lomba, otomatis impact-nya juga banyak sih bagi diri kita, hal-hal positif. Tapi ya kadang ada negatifnya juga. Terusan negatifnya itu misalnya kayak teman-teman kayak bilang terlalu ambis lah, Maksud apa gitu ya. gitu kan. Ayo main aja deh pada belajar mulu Terus gitu kalau ya. yang positifnya kan lebih banyak kayak lebih dikenal dosen juga, Benar-benar. banyak temen juga, terus keluarga juga lebih bangga juga di rumah kayak biasanya selalu dimarahin lah atau apa di rumah. Sekarang paling cuma ya diinget-ingetin Iya, doang. benar. Terusan dikasih buku biasanya kalau di rumah sama kakak-kakak juga. Oke, jadi lingkungan tuh juga sangat berpengaruh ya Yusuf ya buat kita juga yang ingin berproses lebih lanjut itu ternyata sangat impactnya besar banget nih bagi kita kayak lingkungan keluarga terutama ya keluarga kan yang sering beradaptasi dengan kita nih di rumah misalkan terus lingkungan teman biasanya teman-temannya sering ngasut nih ih kamu ambis banget nih mending nongki aja sama kita gitu kan minum kopi gitu kan tapi Yusuf punya pendirian yang kuat nih aku mungkin bisa membagi waktunya buat main juga, buat belajar juga itu bisa diporsikan lebih baik lagi. Oke, Yusuf selanjutnya ini Yusuf udah pernah ikut lomba-lomba begini terus pengaruh-pengaruh lingkungan tuh sangat berimpact banget bagi diri Yusuf. Kemudian kalau untuk diri sendiri Yusuf ini adakah pengaruh dari setelah mengikut lomba-lomba dan meraih prestasi itu apakah ada pengaruh dari diri sendiri Yusuf tuh ada atau bagaimana? Pastinya ada. Jadi kayak diri kita aja tuh makin percaya diri, tampil di publik gitu kan lebih enjoy juga, lebih optimis juga. Benar-benar. Dari banyaknya lomba yang diikuti memberi dampak besar juga. Kita makin semangat di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus juga. Otomatis lebih ya nambah wawasan kita kan. Otomatis itu banyak temen juga yang deket kayak cuma tanya ini tuh gimana sih caranya. Pengen ini tahu tuh. gitu ya. Alhamdulillahnya semua bisa berjalan dengan baik ya walaupun kadang ada masalah juga. Ya, pasti di dalam hal-hal itu ada problematika yang ikut menyangkut pautkan diri kita gitu ya. Oke, jadi berarti ini sangat berpengaruh bagi diri kita ya Yusuf ya. Dari mengikuti lomba-lomba itu kita bisa tampil lebih percaya diri, lebih meningkatkan value kita juga ya sebagai mahasiswa terutama. Udah maha dari siswa, jadi kita harus bisa mengapresiasikan diri kita lewat hal-hal yang positif tadi seperti mengikuti lomba, terus mengikuti organisasi-organisasi yang berimpact positif bagi kita gitu. Oke Yusuf, tadi udah mengaitkan tentang pengaruh lingkungan ya bagi diri Yusuf sendiri. Kemudian ada setelah mendapatkan predikat-predikat itu pengaruh buat diri sendiri Yusuf tuh apa udah disampaikan. Nah kemudian nih mau tanya sebenarnya tuh hakikat dari berprestasi itu sendiri tuh apa sih menurut Yusuf? Dan tujuan dari prestasi itu sendiri itu apa? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Oke. Hakikat dari berprestasi menurut saya sendiri itu kan prestasi kan intinya suatu hasil yang didapatkan dari kita setelah melakukan suatu kegiatan. Jadi kayak semua hasil itu prestasi. Prestasi itu nggak melulu tentang harus jadi juara, Benar. harus menang, harus ini, harus itu. Intinya prestasi itu ya semua hasil yang kita dapatkan setelah kita melakukan suatu kegiatan. Nah kalau berprestasi sendiri ya berarti kemampuannya kita untuk selalu konsisten. Jadi semua kegiatan bisa dilakukan dengan baik, otomatis hasilnya juga kan baik, berdampak langsung pada diri kita. Jadi kalau banyak orang tuh bilang kalau berprestasi itu harus dapat piala, harus menang ini, harus menang Dapat itu. penghargaan juga Iya. gitu. Kalau menurut saya itu salah. Iya. Prestasi itu ya semua hal, semua orang itu berprestasi. Nggak ada orang yang nggak berprestasi di Betul. dunia ini. Gitu. Terus kalau tujuannya sendiri kan ke arah yang lebih baik biasanya. Jadi untuk membangun kita sendiri gimana sih caranya biar kita lebih konsisten, Benar. lebih optimis gitu dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi semua hal yang didapatkan itu bisa berdampak baik bagi diri kita maupun orang lain. Oke, Masya Allah, keren ya teman-teman. Jadi berprestasi itu nggak harus, wah aku dapat piala nih juara 1, wah aku dapat medali emas, perunggu, perak, dapat sertifikat. Ternyata
kita udah berani mencoba walaupun itu hasilnya tidak maksimal, itu sudah berprestasi bagi diri kita sendiri ya Yusuf ya. Kita juga udah lebih meningkatkan kemampuan kita begitu di situ ya. Dan tujuannya juga pasti ya tentunya berdampak positif bagi kita, diri kita sendiri khususnya, dan lingkungan juga. Kemudian setelah kita berbincang-bincang nih tentang lomba-lomba yang pernah Yusuf ikuti, kemudian prestasi yang pernah diraih, dan lingkungan yang berdampak besar bagi Yusuf gitu kan. Nah, mau tanya sedikit nih Yusuf, kalau Yusuf misalkan pernah meraih seperti ini, apakah Yusuf membagikannya juga kepada teman-teman atau cukup Yusuf sendiri yang tahu gitu? Kalau prestasi sendiri dapat piala gitu biasanya teman-teman tuh tahu sendiri, soalnya biasanya kan cerita-cerita juga kalau mau lomba gitu ya. ini, lomba itu gitu kan. Jadi temen juga mendukung pas ada lomba, bantu-bantu juga, cariin soal lah ini itu gitu. Jadi teman-teman juga tahu kalau misalnya menang atau ikut lomba itu teman-teman tahu. Oke, jadi kita saling membagikan informasi ya. Oke, karena prestasi itu perlu nih kita bagikan kepada teman-teman dan lingkungan sekitar supaya kita lebih maju bersama gitu ya, tidak hanya diri kita sendiri saja yang tahu begitu. Nah, kita udah di ujung podcast nih teman-teman Sobat Ngopi. Dari ke-6 pertanyaan tadi sudah kita rincikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail dari Yusuf gitu kan. Mungkin di ujung acara podcast ini Yusuf bisa nih memberikan closing statement untuk teman-teman di rumah sana supaya lebih termotivasi atau lebih berkibar nih semangatnya, berkobara gitu. Boleh dong di-share ke teman-teman? Apa ya? Kayak bingung sendiri kalau mau memotivasi orang lain padahal diri sendiri kadang kurang dimotivasi. Kalau menurut saya buat teman-teman yang di luar sana, kalau mau berprestasi itu kita harus coba aja dulu segala sesuatu. Perkara kita maksimal atau belum, itu kita bisa lihat di akhirnya. Karena prestasi itu kan gak harus semua harus kita menang, harus dapat apa. Intinya itu kalau kita udah mau mencoba aja itu udah bagus daripada orang lain yang gak pernah mencoba sama sekali. Mereka cuma ya udah di itu aja. Ya, sementara benar. Kita udah ya mampu untuk keluar dari zona nyaman kita, cuma tiduran lah atau apa. Udah mencoba banyak hal, banyak perlombaan, itu udah bagus banget. Terus intinya itu orang yang sukses itu bukan orang yang tinggi akan kualitas pengetahuannya, kekayaannya, tapi lebih ke arah kemampuan dia, kemauan dia, seberapa besar kemauan dia. Jadi perbedaan yang mendasar itu antara orang yang sukses dengan orang yang biasa-biasa saja itu cuma di kemauannya dia, seberapa besar tingkat kemauannya dia. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Ini buat menjadi sebuah tamparan nih bagi kita kan. Apalagi kita menginjak di ranah mahasiswa, di ranah remaja yang saat ini pasti ingin banyak mengeksplorasi diri gitu ya. Ingin mengulik lebih dalam jati diri kita tuh sebenarnya seperti apa gitu ya. Dan tidak bisa hanya terdiam diri saja, kita harus bisa melangkahkan kaki untuk ke depannya gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast dari kami tentang ngobrol perkara prestasi. Saya Ika Surya Yunita dan rekan saya ada Yusuf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.